Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today you will study with me again, Amalia Ramhawati. Here you will study about reading. Okay, dalam TOEFL ya, in TOEFL there are three skills that you have to do. Ada 3 jenis yang harus dilaksanakan ya. The first one is listening. Saya ulangi lagi. The first one is listening. Listening, it is divided into 3, A, B, and C. Jadi ada 3. Pertama listening sendiri dibagi menjadi ada listening part A, listening part B, and listening part C. Okay. After that, you will have structure and written expressions. And the last, you will have reading. Okay, sorry. And here. This one. You first for listening, all of the question here for listening is 50. Jadi ada soal listening sendiri ada 20. Structure and written expressions itu soalnya ada 40 dan reading soalnya ada 50. Okay. For the day we will focus on reading. Kita hari ini fokus ke reading ya. Karena listening sudah fokus dengan Pak Syafi selama 2 hari. And then kemudian kemarin sama saya juga sudah structure and written expression. So today we will focus on reading. Dalam reading sendiri itu biasanya dalam 50 soal reading itu ada sekitar 5-6 teks. Jadi ada sekitar 5-6 teks. Tetapi satu teks ini berisi lebih dari satu soal yang pasti ya. Jadi satu soal, jadi satu teks itu biasanya terdiri dari 7-12 questions. Jadi ada 7-12 questions. Nah, di sini jadi readingnya itu ada 50 soal. Dari 50 ini terdiri dari 5-6 teks biasanya ya. Kemudian satu teks sendiri terdiri dari 7-12 questions. Jadi kalau memahami bacaan reading itu ada beberapa trik, karena kalau reading di sini teksnya pasti panjang sekali. Mahasiswa biasanya merasa bosan dan pusing, tidak tahu maknanya juga kadang ya. Jadi harus ada tips-triknya, seperti kemarin kita mengerjakan structure and written expressions yang dimana saya tidak akan mengajarkan simple present dan lain-lain, tetapi langsung fokus dari soal kita bahas, dan biasanya saya menggunakan penalaran. Okay, I think that's all for the introduction. Let's go to the focus on reading. Okay, in reading, dalam reading sendiri biasanya ada beberapa pertanyaan yang keluar. Nah, di sini answerman. Jadi biasanya pertanyaannya itu contohnya, can you see here? Nah, ini yang tadi saya share di grup ya, tentang topik. Ketika ditanyakan topik, maka carilah kata kunci. Kata kuncinya di mana? Ketika topik biasanya ada di awal. Nah, berarti jawabannya yang mana? Nah, kita lihat di sini sudah digarisbawahi bahwa ada intelligence sama reasoning. Jadi di kalimat pertama ini adalah kata kunci. Kemudian kita turun, kita breakdown ke bawah, mana sih yang sama? Kayaknya ada distinction made by John Dewey, ini sama, ada distinction, ada John Dewey. Tapi di sini dia tidak menjelaskan distinction made by, tapi philosophy of John Dewey sharp distinction made between. Jadi dia membedakan antara intelligence dan reasoning. Intinya ada di sini. Jadi di sini jawabannya adalah D ya. Jadi dicari kalimat yang sama yang mana atau kata yang sama yang mana. Cara reading itu jangan membaca dulu. Kalau bisa jangan membaca ini dulu. Kalau kalian membaca teks dulu, waktunya habis. Jadi fokus aja ke pertanyaan dulu, and then you go to the answer. Next, itu tentang topik ya. And then biasanya ini yang ditanyakan, ada topik, subject, main idea, main point, ini sama. Jadi kan harus mengidentifikasi questions dulu. Ini sama, pasti ada pertanyaan tentang topik, subject, main idea, main questions, primary concern. Ini lihat ke
first paragraph and first sentence. Biasanya ada di paragraf pertama dan paragraf kalimat pertama dan paragraf pertama. Okay, and then sama main idea itu beberapa. Kemudian kita ke recognize the organization idea. Nah, contohnya itu gini, ini panjang sekali. Teksnya lumayan panjang. Di sini contohnya, ini panjang sekali. Questionsnya tiba-tiba in this passage bla bla bla. Nah, kalau kayak gini, bagaimana caranya? Kalian harus tahu dulu intinya itu seperti apa. Mulai dari kalimat pertama, jadi memang reading itu sangat bergantung sekali dengan vocab, tergantung vocab kita. Tapi ya itu masih bisa dikerjakan dengan menggunakan, kita coba cari yang sama yang mana, yang tidak yang mana. Kebanyakan untuk soal-soalnya lebih ke kayak gitu, main idea how many, misalnya ini how many type of vaccines. Nah, ini tinggal dicari aja berapa how many, pasti ada gitu. Nah, tetapi terkadang ada juga, nah ini ada main point ya, jadi sudah saya jelaskan. Ada juga pertanyaan misalnya similarity. Nah, ini indicates, yang mendikasikan. Kita cari ke atas. The passage indicates that gemstone. Ini maksudnya adalah gemstone itu seperti apa sih? Gemstone siapa? Kita langsung ke atas. Ya, di sini ada permanent. Nah, after 6 permanent English colony in America. Ini gemstone. Dia biasanya pertanyaan di sini jawabannya yang dekat-dekat dengan kata itu. Jadi lebih mudah. Okay, and then ada juga pertanyaan misalnya similarity berarti kalian harus mencari persamaannya apa, itu juga harus bisa. Okay, then let's go to the question. Saya langsung saja ke soalnya yang tadi kita bahas ya. Soalnya this one, reading the diagnostic pretest. Nah, example 1, John Quick Adams. Ini tentang John Quick Adams. Di sini the question is, to what did John Quick Adams devote his life? Kalau ada pertanyaan seperti ini memang harus tahu maknanya dulu. Jadi kita lihat di sini John Quick Adams mana sih? Oh, di sini posisinya di John Quick Adams. Kemudian devote. Mana ada? Oh, ternyata di sini nggak ada kata-kata devote. Dia menggunakan dedicate his life to public service. Nih. Nah, he dedicate his life to public service. Jadi mendedikasikan hidupnya. Ada kata-kata life, di sini life. Berarti itu gimana? Nah, berarti public service. Di sini ada kata-kata public service, serving the public, itu sama. Jadi maknanya hampir sama. Kita cari. Saya ulangi lagi ya. John Quick Adams, mana kata-katanya di sini? Devote ada enggak? Ternyata enggak ada. Tetapi di sini ada kata-kata life. Ini ada kata-kata life. Oh, kemudian lihat lagi public service. Public, mana ada kata-kata public service. Itu cara termudah ketika mengerjakan reading. And then next, example 2. In line 4, the word answering is close in meaning to. Pada baris keempat, kata answering itu close in meaning to, itu maksudnya maknanya apa, artinya apa, maksudnya apa gitu. Apakah movable, apakah insignificant, atau unchanging, atau diplomatic. Nah, kita lihat line 4, kita cari line 4, baris keempat. Ini baris ke-1, 1, 2, 3, 4. Mulai health. Through his political career, he demonstrated his unswerving belief in freedom of speech. Kalau kayak gitu masa enggak? Caranya yang paling mudah kita masukkan satu-satu. Masuk enggak? Memang itu pakainya makna movable. His movable belief, enggak bisa.
insignificant belief. Nggak bisa juga. Yang masuk adalah unchanging belief. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Let's go to number 1. Nah, misalnya ini tadi yang kalian kerjakan ya. The main point of this passage is that A, B, C, D. Biasanya jawabannya memang paling panjang. Kemungkinan adalah C, tapi kita harus baca dulu. Dan setelah saya baca memang jawabannya adalah C. Ini ada di poin paragraf kedua. Despite its widespread use in industry, carbon tetrachloride has been banned for home use. In the past, carbon tetrachloride was a common ingredient in cleaning compounds that were used throughout the home, but it was found to be dangerous. Jadi karbon itu tuh beredar ke industri, tapi itu sangat bahaya sekali. Makanya it is not allowed in home product. Jadi karbon tersebut itu has been banned for home use. Jadi dilarang untuk penggunaan di rumah, walaupun itu digunakan dalam produksi industri, dalam industri. Nah, sedangkan kalau untuk nomor 2, the word widely in the line 2 could most easily to be replaced by itu berarti diganti. Widely itu bisa diganti dengan apa? Nah, kalau seperti ini kita harus menggunakan arti. Ya, kita cari artinya yang masuk yang mana. Kemudian lagi close meaning to, ini juga sama, ini mencari sinonim. Itu mencari sinonim. Ya, and then number 4, I think seterusnya biasanya harus fokus ke teks. Jadi reading memang kuncinya ada di vocabulary. Okay, for the next session we will discuss in WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum.